Halo. Selamat pagi. Halo. Ini kok oke, saya mau cek juga di iPhone saya. Selamat pagi kawan-kawan semua, salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mau mengangkat suatu isu seperti yang saya katakan kemarin itu bahwa 1400 tahun itu penulis Al-Quran itu apakah itu menggugat, menghujat atau menipu ya. Tapi belakangan ini dengan tekanan-tekanan dan bukti-bukti historis yang makin dengan adanya internet ini, saya rasa mata orang makin terbuka ya, bahwa satu ayat dari 6.000-an ayat di Al-Quran itu yang menyatakan Isa itu tidak disalib, dipertanyakan orang begitu ya. Jadi apakah itu benar atau tidak? Yang namanya Quran An-Nisa yang ayat 157 itu historis atau hanya penafsiran atau hanya penulis Al-Quran itu buat untuk suatu agenda, kita itu tidak permasalahkan, tapi yang kita permasalahkan itu adalah aspek sejarahnya begitu ya. Jadi belakangan ini misalnya seorang imam menyatakan sesuatu yang bikin orang banyak kejang-kejang misalnya ya. Nah, imam ini bukan imam asal-asalan ya. Dia ini dari Pakistan. Nah, yang menyatakan bahwa Yesus itu disalib, kemudian mati dan kemudian bangkit begitu ya. Nah, ini adalah teori yang Teori yang baru ya. Biasanya itu ada teori-teori lain, tapi coba saya mungkin share screen saya dulu. Biar kita bisa presentasi ya. Nah, ini mudah-mudahan sudah kelihatan. Coba ini. Ya, ini imam kelas kakap ya, menyatakan Yesus disalib ya. Jadi boleh kita buka juga videonya. Nah, mana pula tadi itu? Nah, ini ya. Nah, ini imam. Nah, ini imamnya ini ya, Imam Husain. Kalau ini ada, saya lihat YouTube-nya itu enggak ada saya dapatkan lagi di channelnya dia ya, tapi karena ada sanggahan untuk itu oleh seorang imam yang lain, saya masih dapat temukan ya videonya ini di dalam sanggahannya. Ini oleh apa ini? Ini oleh Hanafi Fikih Channel ya. Jadi ini ada di Facebook Watch ini tanggahannya, tapi sumber asalnya ini tadi ini Imam Hussein Syekh Imran Hussein ini tak saya lihat lagi di channelnya begitu. Jadi saya mau channelnya langsung malah nggak kelihatan ya. Tapi mereka menjawab. Jadi imam ini menyatakan bahwa Isa itu disalib ya. Coba kita mainkan ya. Kalau saya tadi udah lihat tadi ini. Agak bukan panjang ya. Nah, ini imam Hanafi Imam Syekh Hasan ya. Imam Syekh Hasan ini seorang fikih ya, ahli fikih. Nah, dia menjawab Imam Hussein ini, tapi mari kita mainkan dulu apa yang dimaksud dengan mungkin kita coba ya. Kalau kedengaran tolong dikasih suara, kasih tahu ya. Coba saya cek. Oke, coba ya. It is that you should die by hanging on the cross. What is the definition of death? Answer. The definition of death
is that Allah should send an angel to take the soul and not return it. Ya, jadi jelas sekali dia mengatakan bahwa dia mencoba mendefinisikan karena orang kan enggak itu mati atau tidak ya. Jadi udah disalib ya tentu mati katanya. Jadi dia mendefinisikan itu mati itu apa? Jadi dalam hal ini Imam ini ya Syekh Imran ini mengatakan bahwa apa definisi mati itu kalau dia itu nyawanya diambil ya oleh malaikat, diambil Allah katanya begitu. Itulah istilah mati ya. Jadi jelas sekali mati itu menurut Imam ini bukan tidur ya seperti rekan-rekan muslim ini karena terlalu banyak, terlalu ribet ya. Ketidakjelasan itu Isa itu di mana atau tidak, mereka mengatakan bahwa Isa itu tidur ya. Diangkat waktu tidur. Nah, ini bagi dia ini agak nanti kita dengarkan lagi, tapi jelas sekali bahwa teori-teori yang sebelumnya ya misalnya itu teori yang mengatakan bahwa Isa itu diserupakan ya. Jadi itu seperti sudah kita ulas kemarin itu adalah mirip ya, mirip dengan atau salah kutip ya apa yang kaum Basilides, agnostik Kristen pada abad kedua itu mengatakan ya Yesus tidak disalib, tapi yang disalib itu adalah misalnya Simon Sirene ya. Ada juga yang mengatakan misalnya Injil Judas yang mengatakan itu adalah Judas Iskariot kan begitu. Nah itu teori, artinya teori yang diserupakan. Nah, teori Zakir Naik lain lagi. Jadi waktu Yesus disalib itu dia sebetulnya tidak mati ya. Jadi dia seperti apa ya? Seperti nyawanya masih ada di dalam tubuhnya begitu ya. Jadi ketika diturunkan itu ya, dan dikuburkan, nyawanya masih ada di dalam badannya, cuma karena udah mati bukan mati suri, bukan mati sih sebetulnya kalau menurut Zakir Naik, dia itu masih ada nyawanya di dalamnya ya, tapi begitulah dia seperti mati begitu. Nah, nanti bangun dia kan begitu. Nah, teori Pak Imam Syekh Imran ini bukan demikian, malah dia bilang itu waktu disalib dia mati ya. Jadi nyawanya itu, soul-nya itu diambil oleh Allah SWT ya kan, bersama dia begitu, disuruhnya malaikat dan mencabut nyawa itu ya. Nah, itu adalah teori yang ketiga. Ini yang baru ini, karena yang biasanya kita dengar seperti Ahmad Didat, kemudian Muslim pada umumnya itu yang diserupakan ya. Jadi yang Zakir Naik itu teori yang pertama itu teori substitusi namanya. Jadi diserupakan, ada orang yang mirip dengan Isa itu yang nggak berdosa malah disalibkan begitu. Nah, ini yang diprotes oleh imam ini. Kamu ini kalau berkata demikian, teori substitusi itu bagi imam ini adalah penghujatan begitu. Kamu terkutuk, dan nanti kalau kamu bilang begitu bahwa Allah itu adalah seperti menipu ya, seperti yang kita bilang tadi, mengambil orang yang tidak berdosa dan menyalibkannya, dia tidak ada hubungan dengan Isa, kamu akan terkutuk, masuk jahanam nanti kamu di hari akhir, katanya begitu. Nah, teori Ahmad Didat ini dia nggak komentar ya, tapi pada umumnya teori Ahmad Didat yang namanya itu adalah mati suri atau apa itu tidak mati, artinya nyawanya masih ada, tapi dia dikuburkan, kemudian bangun kembali 3 hari sesudah itu, sadar kembali. Nah, itu adalah namanya swooping ya, bukan swooping, ya itulah teorinya si Zakir Naik dan predecesornya atau mentornya Ahmad Didat. Nah, yang ketiga ini yang paling bikin heboh begitu ya. Nah, coba kita lanjutkan videonya lagi. Is there anyone who differs with me? The definition of death is that Allah should take the soul and not return it. Can Allah take a soul and return it? Tell the schoolboy, go back and study the Quran. So then what did Allah do to make it appear? Nah, jadi dia bilang
Ya, jadi tentunya dia bilang di sini, apakah itu kalau Allah itu mengambil nyawa, ya, mengambil nyawa Isa, apa dia tidak bisa mampu mengembalikannya? Kan begitu. Jadi dia suruh, dia bilang ini adalah dari boleh kamu baca Quran kan begitu. Kalau kamu tidak mengerti katanya begitu. Itu jawabannya maksudnya ada di Quran begitu. Tapi dia nggak elaborasi lebih lanjut ya. Coba lanjutkan lagi. That he died. Let me warn you. And my language is sometimes very harsh because that's the only language some people can understand. Don't come with this nonsense. Because it is not only pathetic nonsense, it is absolutely sinful to say that Allah calls someone else to take the appearance of Nabi Isa alayhi salam, and that innocent man, innocent because he never claimed to be the Messiah, he was crucified. Wait for judgment day with that nonsense. Pathetic nonsense. It's not there in the Quran, it's in your imagination. That's what it is. Ya, jadi jelas sekali ya. Dia mengutuk orang-orang Islam ya, orang-orang Muslim ini yang mengatakan bahwa teori substitusi itu. Jadi orang yang diserupakan itu adalah seseorang yang tidak berdosa disalibkan kan begitu. Itu bagi dia itu adalah suatu nonsens begitu ya, nggak masuk akal. Nah, itu adalah suatu hal yang menghujat lah begitu. Jadi dia betul-betul tidak percaya bahwa ada orang yang disalibkan, yang diserupakan dengan Isa. Itu adalah merupakan suatu kekejian ya. Bagaimana seseorang yang nggak berdosa itu disalibkan untuk Isa begitu, yang nggak ada hubungannya dengan Isa. Itu memang itu adalah logik ya, logik yang sangat sederhana ya. Kita pakai akal maksudnya Pak Syekh Imran ini ya. Supaya orang pakai akal begitu, jangan hanya percaya begitu aja kalau ada orang yang diserupakan dan disalibkan untuk Isa. Nah, itu merupakan suatu kekejian menurut dia. Ayo kita lanjutkan lagi, coba kita dengar. And yet it took the world of Islam by storm. What a brainwash ummah we are today. Well, then what happened? Well, then why don't you go to the Quran? Let the Quran explain rather than go on fancy flights of imagination. You're going to tell Allah on Judgment Day, you caused that man to assume the appearance of someone? And he who never claimed to be the Messiah, he was crucified. That is an act of injustice. You attributing injustice to Allah? What foolishness. Jadi menarik ya, menarik sekali ini pernyataan Syekh Imran ini ya. Jadi kalau rekan-rekan mau ke channelnya ya di YouTube itu ketik aja Imran Hossein, Syekh Imran Hossein gitu ya, pasti akan dapat gitu. Banyak nanti dia itu, dan saya udah lihat banyak videonya ya. Dia ini berpikirnya logis ya. Terutama dalam hal kaitannya dengan Mesias ya. Nah, mungkin pada waktu yang akan datang kita juga mau bahas itu Mesias itu di dalam Islam, Yahudi dan Kristen, konsepnya gimana gitu ya. Tapi pada intinya pada masalah penyalipan ini itu menjadi suatu hal ketidakadilan ya bagi imam ini pandangannya, dan katanya itu juga tidak ada di Al-Qur'an gitu, bahwa yang diserupakan itu adalah misalnya orang akan mati ya demi demi Isa ya, padahal nggak ada orang berdosa. Jadi mengkaitkan atau menuduh Allah SWT itu sebagai suatu hal yang tidak adil, karena dia bagaimana nanti kita mengkaitkan sesuatu ketidakadilan kepada Allah, itu maksudnya dia ya. Coba kita lanjutkan lagi. But where are the scholars who will correct this foolishness? That's why I have to be so forceful in my language. Allah took his soul. They thought he was dead.
They took down the body. They put the body in the cave. They sealed the cave. Allah returned the soul. As simple as that. Nobody knew that the soul was returned. And Allah raised him. But let me warn you. Ya, menarik sekali ya. Jadi menurut dia itu, jadi orang-orang yang melihat itu misalnya kan, kalau dia mungkin sudah baca Alkitab ya, mungkin ya, jelas saya rasa dia sudah baca Alkitab, jadi dia cocok ya dengan narasi Alkitab itu. Jadi orang-orang Yahudi ini ya, apa Yahudi yang percaya pengikut Mesaya atau pengikut Yesus, atau orang Yahudi yang juga menyangkal Yesus itu sebagai Mesias ya. Jadi ada Yahudi Mesias, semua Yahudi itu adalah kaum Mesianik ya. Cuma apakah yang satu itu percaya Mesias itu pada saat itu adalah Yesus, dan ada juga kaum Yahudi yang tidak percaya bahwa yang percaya bahwa Mesias itu adalah Yesus, kan begitu itu. Jadi yang melihat itu, baik yang percaya atau tidak percaya, itu melihat kan menurut dia. Nah, kemudian yang percaya itu akhirnya ya mereka menurunkan tubuh Yesus, menguburkannya di dalam gua, dan kemudian ditutup, katanya begitu ya, seperti cerita Alkitab. Kemudian nyawanya itu dikembalikan oleh Allah SWT, ya nggak ada yang tahu kan, itu kan Allah kan, karena tubuh Yesus itu kan dalam kubur. Itu bagi dia kan simpel kali begitu loh. Dan memang simpel kali ceritanya, cuma Muslim yang udah 1400 ini bikin ribet begitu ya. Coba kita lanjutkan lagi. One more time. If you stick with this theory of substitution, you are going to be in a pathetic state on Judgment Day. Let me warn you one more time. This is a simple explanation from the Quran. And so, he did not die. So my dear brothers and sisters, Nah ini ini imam ini memberikan sesanggahan, tapi kita balik lagi ya ke itu. Jadi jelas sekali imam itu menyatakan dan menurut dia itu tidak melanggar apa yang dikatakan di An-Nisa 4 ya 157, ya kan? Nah itu tidak menyangkal begitu. Jadi itu malah dia sesuai dengan Al-Quran menurut dia begitu. Tapi satu pihak juga merasa aneh ya kalau misalnya imam ini menyatakan demikian, tapi itu adalah pemikiran dia ya, apa tafsiran dia atau mengenai An-Nisa ayat 157 itu. Jadi jelas bagi dia itu Yesus adalah disalib, itu semua tahu ya, semua dia menurut dia ya. Kemudian mati ya, dikubur, dan kemudian Allah memberikan nyawanya kembali dan bangkit. Ya kan begitu. Nah, kalau kita pikir-pikir ya ini ya dia udah baca Alkitab mungkin ya. Begitu. Jadi yang namanya tubuh Yesus itu sangat disalib, ya kemanusiaannya kan mati begitu lah ya. Tapi rohnya itu adalah roh ilahi, itu tidak akan mati kan begitu. Ya kembali lagi ke dia, ke dalam tubuhnya. Itu maksud seperti yang dikatakan imam tadi itu, soul-nya itu kembali lagi kan. Begitu. Ya. Tapi memang dalam ada kalau kita pikir-pikir ya ya kembali untuk apa kan begitu. Nah di dalam Alkitab ada lanjutannya kan. Nah, kalau dia itu kembali untuk apa kan begitu, hanya untuk hidup kembali, hanya untuk jantungnya berdetak-detak dan keluar lagi, enggak. Kalau menurut teologi kita ya turun ke alam maut kan begitu. Nah itu ya kawan-kawan, coba kita kembali lagi ke StreamYard ya, supaya kita jelas ya, apa yang dimaksud imam tadi itu gitu. Jadi sudah, saya rasa nggak perlu penjelasan lebih panjang ya. Karena apa? Karena memang fakta itu, kematian Yesus itu adalah juga suatu fakta. Jadi mungkin ya bagi saya ini imam ini sudah membaca-baca ya, namanya internet ya. Ini internet ini membongkar semua ini
penafsiran-penafsiran yang nggak masuk akal begitu. Kenapa? Karena 1400 tahun itu kok nggak ada jawaban begitu ya. Siapa yang disalibkan begitu. Ini misteri terus kan begitu. Jadi sepertinya nggak, kalau namanya itu kurang terperinci dan bisa menjelaskan segala hal, ya bagi saya jadi kontradiksi kan. Ya kontradiksi, karena apa? Karena nggak bisa menjelaskan siapa yang mati kan gitu. Dan kemudian kalau kita mencoba-coba menjelaskan lebih jauh, malah lebih parah lagi gitu loh. Jadi ada suatu pernyataan kita coba tutup-tutupin, akibatnya itu makin parah. Kenapa? Karena makin berlipat-lipat, makin timbul pertanyaan-pertanyaan selanjutnya kan begitu. Di mana keadilannya kan begitu? Seperti Imam tadi katakan. Iya kan? Malah masa orang, oleh karena itu ada teori kedua kan, bukan diserupakan, memang disalib tapi nggak mati. Nah itu teori Zakir Naik dan Ahmad Didat kan begitu. Nah teori ketiga ini yang menarik, ya kan? Nah mungkin mereka itu sudah melihat banyak bukti-bukti sejarah kan begitu. Seperti kemarin itu dikatakan juga seperti dikatakan seperti pada waktu kita diskusi ini ada yang namanya Dionysius ya, itu kemarin itu dia menyatakan itu mana buktinya katanya gitu ya. Kita kan sudah jelaskan bahwa itu adalah catatan sejarah. Kita tidak peduli kalau itu Isa itu Tuhan atau tidak, nabi atau apa gitu ya. Kita nggak peduli, kita hanya melihat sejarahnya kan gitu. Jadi kalau sejarah itu menyatakan demikian dan ditulis oleh orang-orang lain yang secara logika itu adalah lebih lebih valid. Kenapa? Yang menulis itu bukan orang Kristen kan begitu. Misalnya ya, saya bisa lihat ini. Misalnya adalah Flavius Josephus ya. Ini adalah ada saya ambil the ChicagoJewishNews.com. Jadi ini adalah dari web orang Yahudi sendiri ya. Nah, ini did the Jews historian Josephus document Jesus? Ya, ini ada table of content. Did the Jews historian document Jesus? What did the historian Josephus say about Jesus? What did Flavius? Nah, ini dijelaskan di sini dan mereka tidak menyangkal begitu, ya. Tulisan Flavius Josephus itu gitu. Jadi memang ada kadang-kadang dengan waktu ini ada orang menuduh bahwa tulisan Flavius Josephus ini sudah diganti-ganti. Nah, mereka bisa menunjukkan, tetapi walau versi yang berbeda ini intinya sama begitu. Ya, walaupun misalnya ada tambahan kalimat, ya kan, interpolasi di dalamnya, tetapi intinya sama bahwa Yesus itu pernah ada, mati disalib, ya. Nah, itu menjadi suatu inti yang sama, nggak usah karena Paulus ini bilang, itu Flavius Josephus tulisannya sudah dipalsukan. Bukan. Begitu. Kita lihat kembali ke aslinya, misalnya versi Arabnya begitu ya. Nah, jadi jelas sekali di sini jelaskan, yes, two references to Jesus Nazareth and one to John the Baptist can be found in the manuscript of the first century Jewish historian Flavius Josephus ya. Book Antiquities of the Jews published around, jadi dipublikasi tahun 93 atau 94 AD. Ini hampir bersamaan dengan masa meninggalnya Rasul Yohanes ya. Rasul Yohanes itu kan seorang Yahudi juga. Ya kan? Nah, what did the historian Josephus say about Jesus? Dia katakan dia adalah seorang yang bijaksana, a wise man, mengajar generasi muda, taught the young generation that if one had to take one challenges, one could face them with relish. Ya, he extended his influence to both Jesus and Armeny of the Gentiles. Ya, ini banyaklah kepada dia menyebarkan pengaruhnya kepada kaum Yahudi dan Gentile, ya, non-Yahudi. Dia apa yang dia tulis? Dia tulis tentang kelahiran dan kematiannya. Dari mana Josephus get information to have been derived from and interpreted out of the Hebrew Scriptures, ya. Jadi dia juga melihat itu dari interpolasi dari apa yang diajarkan di kitab Tanakh, ya, Hebrew Scripture. Satu tulisan-tulisan Yahudi, misalnya Tanakh itu menjelaskan chronicle about the war between Jewish and Roman countries, ya, menjelaskan bagaimana kronologi tentang
perperangan antara orang Yahudi dan Roman ya. Nah, thus Josephus mentioned crucifixion among the event depicted Antiquities 18 is Josephus' testimony. Jadi ada kesaksian Josephus tentang the crucifixion of Jesus Christ ya. Jelas. Jadi juga Tacitus ya, Tacitus juga the annals written by Tacitus, last work to refer to Jesus, Pontius Pilate execution. Jadi hukuman mati oleh Pontius Pilatus, yang juga as well as Roman early Christian culture and history ya. Jadi jelas bukti-buktinya itu secara sejarah nggak bisa disangkal lagi. Saya heran ini kalau ada orang-orang Muslim ya hanya mau menyangkal saja tanpa melihat sejarahnya begitu. Dan itu saya katakan kembali ayat gantung, satu dari 6.000-an ayat, dan itu hanya terjadi di belakangan ya, terjadi di Anisa itu adalah di Madinah begitu. Jadi apa sih motif itu juga nggak jelas. Tapi begitulah namanya, kalau kita mau nutupin sesuatu yang nggak jelas, akhirnya banyak sekali konsekuensinya. Jadi nggak jelas ya. Ini ada juga ini tulisan lain ya. Saya ambil dari yourmedium.com ya. Did Christ exist ya? Ini masalah ada atau tidak ini udah jelas sekali lah ya. Nah, tulisan C.S. Lewis. Nah, kalau kita scroll lagi ke bawah ini ada Josephus lagi nih. Ya. Ini tulisan Josephus ya, yang kita katakan tadi. Ini dua sumber yang berbeda ya. Nah, ini dikatakan ya, ntar saya cari dulu itu masalah. Ini tulisannya itu ya. Now there was about this time Jesus ini yang katanya yang saya katakan tadi itu versi interpolasi ya dari Josephus. Ini seperti inilah. Yang diinterpolasinya itu ini. Yang besar ya. The Jews and the Gentile, he was the Christ. Then when Pilate at the suggestion of principal among us had condemned him to the cross, those that loved him at the first did not forsake him. Ya kan, kemudian for he appeared to them again the third day as divine prophets had foretold, seperti yang dikatakan dinubuatkan oleh nabi-nabi ya. And then 1,000 wonderful things about him, dan beberapa jutaan ribuan ya hal-hal lain yang hebat tentang Yesus ya. Nah, inilah jadi yang jelas sekali ini ya, Antiquities 18 63 sampai 64 ya. Nah, ini ada referensinya juga. Jadi kalau rekan-rekan mau nanti coba dilihat ini linknya di atas ini, coba diklik ya. Nah, versi Arabnya begini ya. At this time there was a wise man who was called Jesus, and his conduct was good and was known to be virtuous, and many people from among the Jews and other nations became his disciples ya. Pilate condemned him to be crucified and die. Nah, itu versi Arabnya. Jadi versi yang katanya tadi sudah diinterpolasi tadi, ya ini sama saja dengan versi Arabnya gitu. Ya, pesannya sama bahwa Yesus itu mati dia. Jadi nggak ada lagi ini nggak ada lagi pertanyaan sebetulnya. Dan juga ini Tacitus ya. Tacitus ini adalah orang Romawi yang tadi ya. Jadi Flavius itu orang Yahudi, Tacitus ini orang Romawi, dan dia adalah seorang ahli sejarah dan senator ya. Senator. Jadi buat apa sih Tacitus ini menceritakan tentang Yesus yang nggak ada hubungannya dengan dia, kan begitu. Tapi dia tulis begitu. Dia menjelaskan tentang Romawi ya pada tahun 64, di mana Nero blame on the Christian to deflect the blame from himself. Jadi Kaisar Nero ini menuduh orang-orang Kristen pada tahun 64 itu ya, yang membakar Roma gitu. Di tahun 64, nah dia itu mengalihkan itu kepada orang Kristen, dia itu tulis Tacitus ini gitu. Nah, ini tulisannya gitu. Jadi kembali lagi dia jadi ini ya, ini saya bacakan.
Nero fastened the guilt and inflicting the most accursed tortures on class hated for their abominations called Christians. Ya, jadi Nero ini memang membenci sangat orang Kristen yang pada saat itu ya istilah Kristen saat itu belum terkenal lah ya, masuk sekte lah, termasuk sekte Yahudi begitu ya. Christus, from whom the name had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hand of our procurators Pontius Pilatus. Ya, jadi sekali lagi jelas bahwa dia itu menderita dengan hukuman yang sangat extreme penalty ya di bawah Pontius Pilatus and most mischievous superstition. Jadi dianggap orang Kristen ini adalah dianggap mereka adalah orang superstisi, artinya apa ya? Sekte yang superstisius lah. Kalau superstisius itu tepatnya bahasa Indonesianya apa ya? Ya artinya superstisi itu ya yang mengenal apa? Kalau apa bahasa Indonesianya saya kurang ingat ya. Yang keramat-keramat ya artinya yang ya seperti agama ya bagi orang lain juga superstitious kan, yang mengenal hal-hal gaib begitu ya, superstition ya, mischievous superstition ya, gaib begitulah ya. Thus check for the moment again broke out only in Judea, jadi asalnya Judea. Jadi ya begitu, nggak ada Tacitus ini menyangkal ya dalam sejarahnya itu bahwa Yesus itu tidak disalib ya, padahal dia adalah sejarawan Romawi kan. Nah ini ada satu lagi, ini adalah Suetonius. Suetonius in his life Claudius tahun 121 juga menjelaskan, he, Emperor Claudius, banished from Rome all the Jews who were continually making disturbances at the instigation of one Christus. Ya, jadi menurut Suetonius itu Kaisar Claudius mengusir semua orang Yahudi. Karena apa? Karena mereka atas instigasi atau hasutan yang namanya Kristus ini, ya kan? Karena mereka kan mengenal sebagai orang Yahudi, sekte Yahudi. Nah, itu dia tulis, dia itu diusir, orang Yahudi itu diusir karena membuat kekacauan ya atas instigasi Kristus. Just who this Kristus was caused much controversy over the years. Ya. Jadi siapa ini Kristus ini menjadi membuatkan banyak kontroversi begitu ya, siapa dia begitu. Jadi yang jelas sekali bahwa Yesus itu menurut dia itu ya disalib begitu. Karena itu makanya orang-orang Yahudi itu karena iman mereka itu ya Jewish Christian ya. Nah itu harus diusir gitu. Jadi saya rasa nggak perlu banyak lagi. Ada juga nanti di sini nggak ada ya dijelaskan, ada Pliny ya. Nah itu juga menulis tentang itu. Jadi bagi saya nggak ada masalah ya, karena sejalan dengan sejarah begitu. Nah kalau misalnya kita juga kita coba dengarkan dulu interview antara tentang kepastian itu ya sudah kita tunjukkan ya dari artikel-artikel tadi. Udah kita tunjukkan bahwa itu adalah suatu catatan sejarah ya. Dan ini juga ada interview antara apostate prophet ya, AP dan Bart Ehrman. Bart Ehrman tentu bagi orang Islam ini adalah suatu, kalau cocok ya, kalau Bart Ehrman kan mengkritik misalnya sejarah Alkitab, textual criticism Alkitab ya. Tapi dia sendiri tidak menyangkal kesejarahannya begitu. Ya, sementara orang Islam ini ya selalu mengutip Bart Ehrman ya tentang textual criticism. Ya kutip aja pernyataan Bart Ehrman bahwa Al-Qur'an itu salah. Ya kan begitu dalam arti sejarah ya. Coba kita lihat ini, coba kita lihat lagi ini. Coba kita lihat ini interview ya. Nah, coba ini kita dengar. Sure about the crucifixion of Jesus and whether he was indeed crucified.
Right. I know in Islam, the teaching is that he was not actually crucified. I think on a historical basis, Jesus was absolutely crucified. I think that there is, as a historian, there's almost no doubt about that. And in case your audience doesn't know, I don't identify as a Christian. I mean, I was raised a Christian, but I'm an atheist now. I don't have a particular. Jadi jelas sekali ya kawan-kawan bahwa dia adalah seorang sejarawan. Dia nggak ada kesaksian bahwa tentang penyaliban itu nggak ada kesaksian nggak, kita ragu-ragu, nggak ada keraguan lagi begitu ya. Nah jadi yang masalah ini adalah menurut dia itu pernyataan Al-Quran itu ya nggak sejarah kan begitu. Coba kita lanjutkan lagi terus. Stake in any of this information personally, but I think the crucifixion of Jesus is probably one of the best attested events of his life. It's found all over the place in our early sources. It's even mentioned by non-Christian sources, and it's a kind of a complicated. Ya, jadi itu yang seperti non-Christian sources yang seperti dikatakan Bar Ehrman itu adalah sumber-sumber yang baru kita jelaskan tadi, ya. Flavius Josephus, seorang Yahudi, sejarawan Yahudi, yang nggak ada kaitannya dengan Kristen sama sekali ya. Kemudian Tacitus, orang sejarah senator malah dia itu, bukan abal-abal ya, bukan tukang cendol ya, menjelaskan mengenai penyalipan ya. Kemudian juga Suetonius, bagaimana mereka itu diusir karena Kristus ini yang dianggap sebagai instigators, yang instigasi gitu ya. Nah, kemudian ada juga nanti Pliny, baca di sumber-sumber lain. Nah, itu yang dimaksudkan Mbak Rema, itu di luar Kristen ya. Kalau di dalam Kristen ya malah tentu enggak terbatas lagi ya. Ajaran-ajaran Bapak Gereja, rasul-rasul yang tertulis di Alkitab kan begitu. Jadi udah fix gitu. Jadi Islam itu yang ayat surah 4157 itu ayat tunggal begitu ya, perlu dipertanyakan. Good thing for me to argue, although I can at length if somebody wants me to, that it's not the kind of thing that Christians would have made up about him if they wanted to make up legends. If they wanted to make up something about Jesus, it wouldn't be that he got killed by the enemy, tortured to death. Ya, jadi maksudnya itu kan rasul-rasul itu nggak mungkin mereka itu membuat suatu cerita yang asal-asal. Kenapa? Karena mereka menyerahkan nyawanya untuk yang mereka lihat. Jadi kalau siapa yang mau mati untuk membuat karena cerita yang asal-asal mereka buat, kan kegoblokan kan? Nah itu, coba kita lanjutkan terus. What they would have made up is that he became the king and he's sitting on the throne in Jerusalem. They couldn't make that up because everybody knew it wasn't true. And so they had to say, well, yeah, he got crucified. But then they ended up saying that because he was crucified, that was significant, that it was the plan of God. And but they're kind of explaining it. They're not, they're explaining because they got to explain it because he was crucified. Yeah. Ya, jadi begitu ya kawan-kawan, tidak mungkin lagi itu sejarah itu diputarbalikkan. Ya, yang jadi masalah ini orang ada cerita abad ke-7, Anda hanya satu ayat ya. Kalau di Alkitab kan jelas, itu dari Perjanjian Lama nubuatannya sudah ada kan begitu. Di Al-Qur'an ini bukan satu ayat nomplok langsung dipercaya begitu. Padahal itu juga hampir mirip dengan tulisan-tulisan daripada gospel atau Injil-Injil bidat-bidat Gnostik kan begitu. Nah, ini yang jadi masalah itu. Jadi begitulah. Bikin orang kejang-kejang ya. Itu kalau ini malah sampai menjadi David Wu juga mengangkat itu, menceritakan kembali ya. Ini bukan imam abal-abal gitu ya. Bukan seperti Kainama atau siapa lagi itu, HMC siapa itu. Itu apalagi si Waloni itu. Gimana pengetahuannya tentang Quran dibandingkan Syekh ini ya. Nah, jadi begitulah kawan-kawan. Mari kita kalau ada yang mau naik, saya naikkan dulu Bang Sinaga ya. Mungkin ada Bang Sinaga komennya tentang ini. Silakan Bang Sinaga. Shalom Bang Sinaga. Topiknya apa ini Pak? Pembahasan.
Ya, topiknya ya membahas pernyataan seorang imam ya, imam besar lah kita katakannya itu seorang syekh yang menyatakan bahwa penafsiran ayat Al-Quran itu An-Nisa 157 itu beda dengan yang lain. Dia mengakui seperti seperti cerita Injil bahwa Yesus itu Isa ya kita katakan. Ya kita samakan saja ya. Karena memang pada maksudnya demikian, Isa itu memang mati, disalib, kemudian mati, dikuburkan, kemudian bangkit. Nah, itu berbeda dengan teori-teori sebelumnya. Banyakan Muslim kan itu mengatakan bahwa bukan Isa yang disalib ya. Jadi penyaliban itu ada, tapi bukan Isa yang disalib kan begitu. Yang kedua, Isa itu enggak sebetulnya disalib, tidak diserupakan, disalib ya. Tapi dia itu enggak mati, jadi enggak waktu masih dimasukkan ke dalam kubur itu udah setengah-setengah atau 99 mati, tapi nyawanya enggak dicabut kan begitu. Nanti bangun lagi kan, jadi karena diberikan rempah-rempah jadi makin jadi sehat kembali kan begitu menurut si Didat dan Zakir Naik. Nah imam ini seperti Injil begitu. Kayak gininya itu Pak, masalah sebenarnya Isa itu kan hanya pengambilan kata nama dari mereka. Isa Al-Masih ini. Kalau di Kristen kan Yesus Kristus. Nah, sejarah cerita dari sesuai dengan fakta perjalanan Yesus sama Isa itu yang sebenarnya memang satu jalan. Apapun yang dijalani Isa itu sebenarnya Isa itu Yesus juga. Cuman bedanya cerita fakta dari Isa yang di Al-Quran ini itu hanyalah cuman karangan-karangan yang diingat-ingat dari yang disampaikan orang kepada mereka, bukan fakta aslinya. Makanya orang-orang Kristen itu kan orang-orang Kristen itu tidak menganggap kalau Al-Quran ini asli. Sering-sering dikatakan bahwa Al-Quran ini dongeng. Satu kejelasannya, contohnya Isa itu, kalau menurut di dalam Al-Quran, Isa itu katanya tidak disalib, diserupakan. Sedangkan di dalam Alkitab, Yesus itu disalib. Pasti disalib. Gak ada diserupakan. Pasti disalib. Nah, kenapa ayat Al-Quran ini mengatakan bahwa Isa ini tidak disalib dan diserupakan? Dari mana asal cerita ini gitu? Dari mana sebenarnya asal dari ayat tersebut bahwa Isa ini tidak disalibkan gitu, Pak Dadre? Iya. Nah, kalau kita telusuri sumber-sumbernya seperti sumber-sumber lain ya. Jadi itu konsisten bagi saya bahwa sumber-sumber Islam itu memakai kitab-kitab apokripa dan juga memakai gnostik gitu ya. Jadi misalnya Yesus tidak disalib itu walaupun prinsipalnya berbeda ya. Misalnya kaum Basilides ya mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib. Alasannya mungkin alasannya berbeda dengan alasan Islam. Bagi kaum Basilides ini karena mereka itu menyatakan bahwa Yesus itu adalah ilahi sejati, ya, Tuhan sejati. Tubuhnya itu adalah hanya sesuatu yang semu, seperti siluet begitu ya. Jadi yang disalib itu bukan Yesus begitu. Nah, terantas ditanya siapa yang disalib, mereka bilang itu Simon Sirene kan begitu. Itu adalah kaum Basilides, adalah kaum Gnostik pada abad kedua. Karena pada abad kedua ketiga ini banyak sekali. Karena Yesus ini adalah karakter yang unik ya kan begitu. Karena kalau kita katakan dia hanya manusia biasa kok dia bisa melakukan hal-hal yang macam-macam kan begitu. Jadi orang memakai pikiran namanya gnostik itu pikiran atau pengetahuan akal pengetahuan untuk menjelaskan. Makanya dikatakan kaum gnostik. Maka timbullah hal-hal ajaran-ajaran yang memakai asumsi atau pikiran begitu ya. Misalnya yang seperti saya katakan tadi, kalau dia Tuhan berarti dia tidak bisa mati kan begitu. Oleh karena itu maka dikatakan dia tidak disalib, yang disalib itu orang lain. Nah itu menurut
Gnostik. Nah, malah ini katakan Bang JP ini ya, Ibnu Katsir ini memang jelas di dalam Ibnu Katsir pernah kita baca ya pada posting saya selanjutnya itu seorang orang lain gitu ya, Sarjis ya, di sana dikatakan Sarjis gitu yang dikorbankan. Salah seorang apalah sahabat Yesus begitu. Sarjis ini pengikutnya ini rela seorang pemuda ini disalibkan untuk dia begitu. Padahal Ya, yang silakan. aslinya ini yang sesuai dengan ayat Al-Quran kayak ini seorang murid saleh dikorbankan nyawanya demi nyawa Isa yang sakti. Ayat Al-Quran kayak ini. Ini tafsir Ibnu Katsir tentang Oh, itu. Ini tafsir, bukan di Al-Quran. Di Al-Quran kan tidak jelas siapa orangnya itu yang diitukan. Nggak ada malah orang yang jelas orangnya siapa yang ditukarkan kan begitu. Kita bahas dulu ini komentar dari Ibnu Katsir ini ya. Tafsir ini namanya juga tafsir juga. Seorang murid saleh dikorbankan nyawanya demi nyawa Isa yang sakti. Itu muridnya Isa itu dicari mamanya enggak? Kan gitu. Iya benar. Ya, waktu dia itu di penyaliban dicari mamanya enggak? Kalau harus memakan korban, kenapa harus diserupakan ke manusia? Kenapa enggak dibuat hewan aja gitu? Ya, itu pertanyaan imam tadi itu. Ini masalahnya. Kalau misalnya seorang dikorbankan, nah itu seorang yang tidak ada salahnya untuk menggantikan Isa hingga dia disalib, dia dibunuh ya. Itu bagi dia itu adalah suatu ketidakadilan. Jadi kalau kita mengatakan itu seperti demikian, itu bagi dia menghujat ya. Kenapa? Karena kita mengikatkan suatu ketidakadilan kepada Allah kan, sementara Allah itu kan maha adil. Di mana maha adilnya kalau dia menggantikan seseorang yang tidak berdosa, ya kan? Iya. Disalibkan hanya untuk menyerupakan begitu loh. Nggak ada logikanya bagi dia sehingga dia menjelaskan bahwa memang betul-betul mati begitu. Tapi mungkin bagi saya imam ini juga mungkin sudah dipengaruhi teologi apa yang ada di Injil kan begitu. Karena cerita itu secara detail nggak ada di Al-Quran. Kenapa mereka ini nggak percaya, Pak? Satu hal contoh kayak gini. Orang loyo, kita bedakanlah dalam satu keluarga ada 5 orang anak dari bapak sama ibu ini. Nah, dalam yang 5 anak ini ada 1 orang loyo. Tapi di antara yang 5 ini, orang loyo ini kan paling sering diapakan kakak-kakaknya ini. Paling gimana ya, diejek-ejek, dijelek-jelekkan, dibilang inilah pokoknya gitu. Nah, tahu-tahu kita kan nggak tahu ini yang loyo ini siapa. Nah, seperti itulah pendapat orang ini. Makanya kalau dikatakan bahwa Yesus itu disalib, orang itu nggak mau terima karena gini. Gimana cara mau terima? Sedangkan mereka aja faktanya nggak ada sama mereka gitu. Sedangkan yang menyalibkan Yesus, siapa itu namanya itu ya? Saksinya itu. Yang menyalibkan dia sendiri yang mengatakan bahwa anak ini tak bersalah dibilang. Pas di saat Yesus berkata gini, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Itu aja gitu. Kok masa orang ini dibilangin lagi Isa itu nggak disalib? Iya, jelas sekali. Karena apa? Karena begitulah. Karena itu udah 700 tahun dari kejadiannya begitu ya. Jadi nggak ada saya rasa walaupun 700 tahun kemudian itu di Syria sana ya, di Jazirah Arab sana tidak ada orang yang menyangkal penyaliban. Nggak ada orang yang menyangkal. Semua orang tahu bahwa Yesus itu disalibkan begitu. Cuma bidat-bidat ini ada karena memang asumsi mereka itu sendiri, mereka menyatakan bahwa Yesus tidak disalib, hanya digantikan dengan orang lain. Padahal itu sejarahnya tidak ada kan begitu. Itu hanya atas dasar hipotesa dan asumsi mereka sendiri kan begitu. Misalnya kaum Basilides tadi yang mengatakan Yesus itu benar-benar Tuhan sejati, karena itu dia tidak mungkin bisa mati disalib. Yang disalib itu tubuhnya itu hanya bayang-bayang saja, semu.
Oleh karena itu harus ada orang yang diserupakan sama dia, kan begitu. Itu adalah pemikiran kaum Basilides, kan begitu. Nah, itu yang masuk Iya. Al-Quran. Begitu. Nah, kalau kita demikian, kita kan bisa bertanya lanjut, kan seperti Bang Sinaga katakan tadi itu. Loh, kalau begitu mamanya apa nggak ngecari? Terus kan terus yang di depan itu, yang di depan salib itu siapa? Gitu kan. Akan ada, kalau misalnya Alkitab jelas. Murid Yesus yang melihat dengan mata kepala sendiri di bawah salib adalah Yohanes, yang menulis kitab Yohanes. Ya Iya. kan? Yang ada juga wanita-wanita pengikut Yesus. Kan begitu. Yang menyalibkan sendiri, yang mengatakan, ada juga kesaksian dia, Pak. Yang menyalibkan dia sendiri. Iya, saya Orang tahu. apa itu? Iya, benar. Saya pernah dengar ceritanya itu. Ya, itu adalah memang bukan nggak ada di Alkitab ya. Bahwa prajurit yang menusuk lambung Yesus itu melihat tadinya dia matanya rabun ya, dia ini karena percikan darah serum darah air dari lumbung Yesus Kristus itu, dia jadi bisa melihat begitu. Nah, dia tobat dan menjadi pekabar Injil, kan begitu ceritanya. Tapi memang itu nggak ada di Alkitab ya. Iya, nggak ada di Alkitab, cuman di buku sejarah memang ada itu, Pak. Di buku sejarah ada itu. Ya, itu kita bilang lah extra biblical, tapi karena memang enggak itu dia ada Alkitab ya, ya bisa, itu bukan berarti kita harus menyangkal ya, tapi katakan saja lah itu tidak ada rekornya di Alkitab begitu. Iya memang, tapi sebenarnya ini memang penjelasannya ini yang lebih jelasnya masalah kesaksiannya itu, yang aku lebih tahu itu Pak dari Dokter Bapak Bang Norsena itu, dia sendiri itu yang menjelaskan. Aku lihat kan pas dia itu live ditunjukkan buku-buku tafsir apa itu namanya, buku-buku kisah-kisah yang pas penyalipan ini gitu. Nah pas tulisan-tulisan dulu itu kan sama zaman-zamannya 700 kemudian kan beda. Jangankan 700 kemudian Pak, soalnya gini, di zamannya Soekarno-Hatta aja sama Megawati tulisannya udah beda. Contohnya Soekarno itu tulisannya masih mereng-mereng, Megawati udah agak lurus. Zaman milenial sekarang udah berbeda, udah hancur kayak gitu. Nah itu diteliti lah. Nah disitulah dapat bahwa yang menyaksikan ini ada yang menyalibkan Yesus sendiri, yang sekarang udah jadi dan dulu itu dia itu udah jadi pemberita Injil gitu. Iya benar. Ya, jadi ya kembali lagi kita tak ada ya, seperti Bang Friendly apa-apa dipalsukan, hingga kitabnya pun bukan maksudnya kitabnya dipalsukan ya. Saya rasa itu ceritanya itu yang masalah itu. Ya, palsu kan, kalau dipalsukan berarti ada yang benar dan ada yang itu ya, ada yang di copy contohnya, copy ya, lah. Iya, tapi saya rasa lebih benar kalau kita katakan itu kitabnya nggak sejarah begitu ya, dipalsukan atau tidak, itu yang jelas. Kalaupun saya menulis, misalnya saya menulis tulisan saya sendiri ya, itu berarti nggak dipalsukan. Tetapi kalau itu saya yang tulis itu hanya hayalan, ya tetap hayalan, kan begitu maksud saya. Saya menulis nggak dipalsukan, tapi tulisan saya itu hanya hayalan begitu, nggak ada fakta, nggak ada data, itu maksud yang saya katakan. Hanya sekedar pemikiran aja gitu lah Pak. Iya benar. Nggak ada kenyataan. Iya, jadi karena dengan demikian ya sudah ini seperti Pak Faith dan Hope katakan, polemikus Islam saling bertentangan selama tidak melihat fakta yang ada. Bukan polemikus saja Bang, Faith and Hope and Love ini. Itu tafsir-tafsir, misalnya tafsir-tafsir yang keluarnya pada abad 14, misalnya Ibn Katsir, ya kan begitu. Nah itu yang nggak jelas juga. Jadi bukan hanya sekarang saja. Sampai makanya saya katakan 1400 tahun itu tidak ada kejelasan begitu. Jadi kalau dikatakan Al-Quran itu bisa menjelaskan segalanya, itu berarti hanya isapan jempol kan? Gitu. Gini, ada satu pertanyaan ini. Aku sebenarnya udah lama memikirkan pertanyaan ini. Mau kalau seandainya ada masuk ke dalam room sini yang lain beragama kita, aku udah tanya ini. Sebenarnya mereka itu nggak perlu ditafsirkan Yesus itu disalib atau enggak, kan kayak gitu contohnya.
Coba buktikan di ayat berapa Muhammad itu disunat. Kenapa bisa ajaran dari Islam itu ada disunat? Cari apa sampai habis pun Al-Quran itu pulang balik gak ada. Ya, nggak ada. Ya, memang nggak ada. Dan juga apa arti sunat sendiri mereka bingung menjelaskannya. Kalau ditanya itu kenapa Abraham disunat? Karena nggak jelas di Al-Quran kan. Pokoknya disunat begitu aja. Mereka itu kenalnya dari mana? Karena di Al-Quran tidak ada dituliskan secara gamblang bahwa Abraham disunat. Cuma dibilang ya milad Ibrahim. Soalnya kayak Milad gini. Ibrahim, Kenapa? ya Hanifah katanya begitu. Jadi ajaran-ajaran Ibrahim kan begitu. Tapi ajaran Ibrahim itu nggak sejelasnya ada sunat gitu, enggak. Nah, tapi apa pendapat Kristus terhadap orang-orang yang kayak gitu? Mengapa pasir sebiji di mata temanmu kamu lihat, sedangkan kertas selembar di matamu tidak kamu lihat? Itulah kebalikan dari kalimat ini. Ya, ya. Ya, bisa masalah penyaliban Yesus itu sendiri ya. Begini, saya sampai sekarang belum ada jawabnya. Apa masalahnya di dalam Islam itu? Karena kan di dalam Islam Isa itu hanya seorang nabi. Ya kan? Apa masalahnya dia kalau itu disalib atau tidak bagi Islam? Kan begitu. Karena itu tidak akan mengubah satu tetes pun tentang teologi mereka. Nggak ada. Sementara misalnya Muhammad mati diracun misalnya kan gitu. Sama saja kan, mati disalib, yang satu mati Isa mati disalib, yang satu lagi mati diracun. Kan nggak ada masalahnya terhadap teologi Islam. Karena dia hanya seorang nabi, seperti nabi-nabi yang lain. Kok mereka jadi sangat mempermasalahkan itu, penyaliban Yesus atau tidak? Kan begitu, penyaliban Isa maksud saya itu. Jadi sepertinya itu pikiran ini nggak logis begitu ya. Mereka mempermasalahkan Isa disalib atau tidak, sampai mereka mulutnya berbusa-busa, padahal sedikit pun itu tidak mempengaruhi teologi mereka. Karena ya nabi itu disalib, nabi diracun, apa bedanya kan begitu, mati kan begitu aja kan. Nah, beda dengan orang Kristen, karena orang Kristen itu kematian Yesus di kayu salib itu adalah inti ajaran Kristen itu sendiri. Gitu. Jadi bagi saya seakan-akan satu ayat yang dari 6.000 ini hanya dimasukkan ke sana untuk antitesis ajaran yang diajarkan oleh orang Kristen yang pada saat itu adalah agama kerajaan Romawi. Jadi bagi saya ini adalah hanya merupakan suatu penyangkalan antara khalifah yang satu dengan khalifah yang lain begitu. Jadi khalifah Islam versus khalifah kekaisaran Roma Kristen kan begitu. Nah, ayat ini dimasukkan hanya untuk menyangkal kepercayaan kekaisaran Romawi. Kan begitu. Nah, itu motifnya menurut saya. Ya, makanya sampai sekarang mereka berbusa-busa mempertahankan sesuatu yang ahistoris begitu. Apalagi sekarang kan mereka udah pada heboh ini membahas tentang yang kayak gini, Pak. Kayak cacing kepanasan orang itu. Karena pas umat-umat Kristen itu mempertanyakan sesuatu kan gak ada yang bisa dijawab orang itu. Selalu menafsirkan apa yang mereka tahu. Padahal kita kan hanya sesuai dengan sejarah yang kita ikuti. Sedangkan mereka kan gak ada faktanya dari apa isi dari Qurannya itu. Contohnya dalam yang kita bahas ini penyaliban Yesus gitu. Dari mana mereka tahu 700 tahun bedanya dari abad pertama ke abad ke-7. Mereka mencatat sampai Isa Al-Masih itu tidak disalib. Sedangkan gimana ya? Kalau seandainya keturunan udah sampai ke 7 keturunan. Lebih tahu orang itu duluan dibanding kita yang sebelum abad pertama ada gitu. Iya. Iya, sayang sekali ini tak ada orang Muslim di sini yang bisa membantah imamnya sendiri begitu ya. Bagi saya itu nggak perlu dibantah. Karena apa? Karena itu adalah fakta sejarah bagi saya ya. Karena Alkitab itu juga merupakan suatu catatan sejarah. Nah,
orang-orang rekan kita dari Muslim kadang-kadang mereka mengelak kalau kita tanyakan fakta sejarahnya di Al-Quran, mereka bilang itu Al-Quran itu bukan buku sejarah gitu. Itu bagi saya kadang-kadang misalnya tadi seperti diskusi antara Bu Uti ya dengan Pak One Way itu, Pak One Way ngalor ngidul ya, karena Bu Uti jelas mengatakan bahwa banyak dongengnya kan begitu. Nah, yang begituan yang jadi ya akhirnya ya sama saja, sesuatu yang tidak fakta ya kalau kita mau pertahankan itu kita akhirnya mengada-ngada begitu. Itu. Jadi ya agak repot jadinya. Begini Pak ya. Di sini bukan aku bermaksud apa ya. Di kampung ini kan di sini kan hanya aku aja nih di sini Kristen. Seluruh kampung ini Islam semua. Ya di Pulau Jawa atau di mana? Di Pulau Jawa? Aku di Kaltim ini. Kalimantan Timur Kaltim, di daerah Muslimnya ini. Iya, ya. Nah, di sini kalau pas orang itu kan di sini kan kalau seandainya melihat orang-orang Kristen itu kan paling anti orang ini. Ya, ngerti saya. Saya lama di Pulau Jawa. Berdebat terus. Apa kata mereka? Satu pun selalu aja paslah seperti apa yang kita lihat, kita dengarkan di dalam room ini, yang mereka selalu selalu lari dari pembicaraannya, selalu mengada-ada gitu. Sama lah seperti itu. Empat Mata pun kayak gitu juga Pak, gak ada perubahannya gitu. Iya. Apa memang udah kayak gini memang semuanya ya. Tapi ada juga sih satu orang yang memang paham apa yang kumaksud, apa yang dia maksud. Nah, yang satu orang ini memang dia tuh pendapat dia menurut dia itu pendapat terhadap agama ini bukan penting katanya. Biarpun agamamu Kristen, mau Yahudi, mau Islam, mau Konghucu pun kau itu nggak penting. Yang penting kamu itu menaati 10 perintah ini. Tapi dia Islam. 10 perintah ini dari mana dapat dia? Kalau apa jangan-jangan dia memang belajar dari 10 perintah Allah ini ya kan? Dia paham betul, dia paham tentang apa kekristenan. Makanya setiap apa yang dikatakan temannya, apa yang aku katakan, aku nyambung sama dia, dan temannya ini nyambung gak nyambung sama dia gitu. Iya sama saja kan. Nah, misalnya tadi kita putar itu videonya imam itu dengan imam yang lain kan begitu, nggak nyambung bagi mereka. Kenapa? Ya bagi saya kalau mereka itu sudah mengatakan itu apapun yang ditulis di Al-Quran itu dari Allah, apakah itu dongeng ataupun cerita-cerita tulisan-tulisan yang sudah ada sebelumnya, ya bagi mereka itu ya dari Allah begitu. Jadi mereka harus pertahankan itu dari Allah. Karena apa? Kalau mereka tidak pertahankan itu dari Allah atau bukan walaupun itu dongeng yang didongengkan kembali oleh Allah, jadi Allah itu mentransliterasi atau menceritakan kembali dongeng-dongeng yang ada, bagi Islam itu ya sudah final begitu. Kan jadi suatu pertanyaan kembali kan begitu. Kenapa kamu harus mempertahankan sesuatu yang jelas-jelas dongeng kan begitu? Karena klaim saja bahwa itu asalnya dari Allah, dari surga begitu. Gedebuk dari surga. Kan repot. Nah, baru itu. satu lagi, mereka ini kan nggak tahu ini aslinya nama Muhammad ini sebelum disebut Muhammad. Nama aslinya Muhammad ini, nama pertamanya ini kan bukan Muhammad namanya ini. Ya, si Katem, Ibnu Katem ya. Ibnu Katem lah. Ya, Ibnu Katem. Ya, tapi ya kalau kita telusuri secara sejarah itu banyak di YouTube itu ya, bahwa Muhammad itu sebetulnya bukan nama, tapi itu adalah suatu gelar ya, yang asalnya dari bahasa Yahudi Muhammadim ya. Terpuji ya. Itu malah menurut budaya Yahudi itu adalah untuk yang disandingkan hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Gitu.
Nah, itu udah sering kita diskusikan juga dengan dengan seorang Judaisme ya, Red Judaism channelnya itu, Red Judaism. Dia jelas sekali itu ya, tulisan-tulisan arti Muhammad itu sebetulnya pada asalnya bukan untuk gelar seseorang begitu. Jadi jadikan nama. Tapi tadi malam ada yang aku dengar ini yang lagi live tadi malam dari umat Katolik. Bapak Katolik atau Protestan ini? Saya evangelicals, ya artinya Protestan lah ya. Iya, Saya nggak tukang protes ya, cuma saya mengikutin Iya. ya, Kalau kita benar-benar, kalau salah kan gitunya kita kan. Nah, iya. biar Katolik, biar apapun yang penting Kristenan. Tapi ini ada satu Katolik tadi malam ini lain dari pemikiran kita karena dia itu sama-sama berhadapan dengan Muslim. Tahu nggak apa tujuannya dia? Jadi dia itu yang menyangkal kita, Pak. Oh, supaya cocok begitu ya dengan orang lain. Iya, supaya cocok. Mungkin gimana ya? Dia itu sampai lupa perkataan yang disebut begini. Kalau yang benar, kalau yang salah. Sampai lupa kalimat itu. Jadi biar cocok aja ya, satukan aja lah, sangkal aja orang ini gitu. Oh iya, itu main karet-karetan kan begitu. Tapi begini, Bang Sinaga, kalau bagi saya itu masalah ketuhanan itu sering sekali saya nggak mau membahas ya. Ya. Oh, udah keluar. Oke, Bang Sinaga kepental mungkin kita tunggu tapi begitulah ya kawan-kawan. Oke, ntar saya tambahkan lagi Bang Sinaga ketempal ketendang tadi mungkin itu. Ya, begitulah. Jadi bagi saya itu saya lebih senang itu menganalisa ya, bukan aspek ketuhanan sebetulnya. Bagi saya itu melihat dokumen-dokumen ya kan gitu. Jadi kalau misalnya orang mengatakan bahwa Isa itu nabi, ya terserah dia, Isa itu Tuhan, ya terserah dia kan begitu. Tapi bagi saya itu yang penting itu kalau kamu katakan dia nabi, ya kan, buktinya mana kan begitu. Kalau kita katakan Tuhan, buktinya mana kan begitu. Karena kita harus membuktikan dalil-dalil kan begitu. Ya. Ya, misalnya katakanlah begini, tadi ada posting awal tadi ya, Bang JP ini mengatakan begini, Yesus Matius 25 35 sampai 40 menjadi Allah dalam hadits Sahih Muslim 4661. Ini kita udah tahu gini ya. Ini bagi rekan-rekan yang belum tahu ya, Matius 25 35 40 itu perkataan Yesus itu masuk malah di dalam hadits ya. Coba kita share lagi ya. Coba saya itukan. Nah, ini haditsnya ya. Ini hadis Sahih Muslim nomor 4661 ya. Kitab berbuat baik, menyambut silaturahmi dan adab, bab keutamaan menjenguk orang sakit. Ini malah menjenguk orang sakit, bab ada satu babnya. Bagi kita itu nggak masuk pakai bab-baban ya. Telah menceritakan kepada aku Muhammad bin Hatim bin Maimun, telah menceritakan kepada kami. Nampak lah ya? Iya, nampak. Entar biar kubukakan lagi tuh. Sinaga ini laiku sebetulnya. Karena tanteku itu kawin dengan marga Sinaga. Oh iya. Iya. Keluarga juga berarti kita ini. Oh iya. Kalau orang Batak kan akan selalu dekat kalau di Marta Rombo kan. Iya. Ya, inilah. Jadi telah menceritakan kepada kami telah menceritakan kepada kami Hamad bin Salama dari Sabit, dari Abu Rafi dan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini ya banyak penulis hadits ya. Dia berkata kepada Rasulullah bersabda, "Hai anak Adam, aku sakit. Mengapa kamu tidak menjengukku?" Jawab anak Adam, "Wahai Rabbku, ya. Bagaimana mengunjungi engkau padahal engkau Tuhan semesta alam ya." Jadi ini antara percakapan anak Adam ini dengan Allah lah ya. Allah Ta'ala berfirman, "Apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku si fulan sakit? Mengapa kamu tidak mengunjunginya? Apakah kamu tidak tahu seandainya kamu kunjungi dia, kamu akan mendapatiku di sisinya?
Hai anak Adam, aku minta makan kepadamu, mengapa kamu tidak memberiku makan? Jawab anak Adam, wahai Rabbku, bagaimana mungkin aku memberi engkau makan, padahal engkau Tuhan semesta alam, kan begitu. Allah Ta'ala berfirman lagi, apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku si Fulan minta makan kepadamu, tetapi kamu tidak memberinya makan? Apa kamu tidak tahu, seandainya kamu memberinya makan, niscaya engkau mendapatkannya di sisiku? Hai anak Adam, aku minta minum kepadamu, mengapa kamu tidak memberiku minum? Jawab anak Adam, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku memberi engkau minum padahal engkau Tuhan semesta alam? Allah Ta'ala menjawab, hambaku si Fulan minta minum kepadamu, tetapi kamu tidak memberinya minum. Ketahuilah, seandainya kamu memberinya minum, niscaya aku mendapatkannya di sisiku. Ini jelas sekali, ini cerita tentang perkataan Yesus kan? Ah, Yang ada di Matius itu. iya. Ya, Iya. ya. Iya, baru aku ingat. Iya. Makanya dikatakan itu Yesus seperti Matius 25, 35 sampai 40. Kan gitu. Aduh. JP masuk dulu kau. JP Biar nggak aku dengar. mungkin. Ya. Kau jangan jackpot terus. Masuk dulu kau. Ya, seperti Mary Kin saya bilang itu, ya jelas-jelas nyontek Alkitab ya. Ya memang gitu. Jadi ya begitulah. Kadang-kadang kita agak bisa kita langsung katakan ya, arti kita inferensi bahwa memang itu adalah kata-kata Yesus di Alkitab, itu jelas ya, bagaimana kita melakukan buat seseorang itu seperti kita melakukan kepada Allah, kan begitu. Iya, satu lagi begini. Kalau di Al-Qur'an itu yang pastinya di perbedaannya sama Alkitab, aku bukan membeda-bedakan, hanya saja kita pernah membaca-baca ayat dari Krum ini atau dari internet gitulah. Kalau di Al-Qur'an, Allah bersabda atau Rasulullah berkata. Kan gitu. Iya. Kalau di Alkitab nggak pernah dikatakan Allah bersabda, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah jalan kebenaran. Kan gitu kata Yesus. Iya. Padahal udah jelas-jelas mereka tahu bahwa Yesus itu nggak berdosa. Kalau seandainya dia itu menyangkal Allah, berarti Yesus berdosa kan? Karena dia sendiri. Makanya dia katakan, aku berkata kepadamu. Nah, katanya begini. Karena berhubungan sama manusia, makanya turun dia itu ke bumi, jadi berbentuk manusia. Kalau seandainya dia itu berhubungan sama hewan, kan bentuknya hewan. Karena urusannya sama manusianya, makanya turun dia ke bumi berupa manusia. Rupanya rupa manusia, tapi gambarnya gambaran manusia, tapi rupanya rupa Allah. Rohnya dia yang sebenarnya. Iya. Kalau badan dia itu kan manusia. Tapi Iya. orang ini nggak tahu, makanya sering-sering dipersoalkan mereka ini tentang Tritunggalan yang kita sebut itu. Ya, itu pun kan masalah itu mereka juga nggak jelas karena namanya Tritunggal itu, Trinity itu tidak ada di Al-Quran, ya, tidak ada. Al-Quran itu menduduh orang Kristen adalah orang politeis, kan begitu, triteisme, ya, satu dari yang tiga, kan begitu. Iya. Ya, bukan ada satu dari Trinity. Nah, itu beda lagi, kan begitu. Ya begitulah. Jadi makin bingung ya, seperti imam tadi itu makin bingung, makin bikin bingung orang Islam ya. Pernyataan Imam Hosni itu tadi itu ya begitu, karena memang bagi dia itu nggak logika kalau itu Isa itu hanya diserupakan, bagi dia nggak logika gitu, karena konsekuensi teologisnya itu lebih berat daripada mencoba menutup-nutupin begitu, atau mengartikan itu sebagai disubstitusikan orang yang nggak bersalah dia malah disalib. Itu bagi dia itu adalah suatu kejaliman ya. Kalau begitu ya Allah itu zalim kan ya, berarti nggak sesuai dengan teologinya kan begitu. Jadi akhirnya yang manapun dari yang tiga ini, apakah itu teori substitusi atau teori mati suri atau setengah mati atau memang betul-betul ya disalib, itu adalah pemahamannya
mereka ini jadi bingung kan begitu. Tidak ada kesepahaman di antara imam-imam mereka itu begitu. Jadi menurut saya ini, saya prediksi nanti ya akan makin bikin ada lagi nanti teori baru begitu. Iya. Nah, kenapa? Karena nggak jelas. Al-Quran itu hanya klaim bahwa dia adalah jelas terperinci dan bisa menjelaskan segala sesuatu. Itu bagi saya nggak hanya klaim isapan jempol saja begitu. Jadi kan untuk mempertahankan klaim itu, walaupun nggak ada sejarahnya, ya mereka tetap ngutak-ngatik sana sini, bikin bingung orang lain kan begitu. Mereka ini udah masuk ke 10 perintah Allah yang nomor 2 ini, Pak. Iya. Sudah jelas masuk ini 10 perintah Allah. Coba Bapak buka dulu 10 perintah Allah itu yang nomor 2 itu. Pasti masuk ke sini orang itu. Ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Yang ada di langit, yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air sekalipun. Nah, terus jangan menyembah Allah lain kecuali aku. Terus mereka ini pada jangan serupakan itu pernyataan Yahudi membuat Isa yang bunuh Isa sebenarnya Allah. Isa disalib, mati dan dibangkitkan Allah. Ini John, komen si John menarik ya. Tapi ya ini bukan kepercayaan Islam kan begitu. Iya. Ya. Ya itulah. Ya begitulah. Jadi jelas sekali ya. Kita tunggu aja dulu mungkin reaksi para polemikus Islam terhadap iman. Bagi saya sih sebetulnya imam-imam yang begini itu adalah orang-orang yang berpikir ya secara konseptual. Ya, jadi jangan hanya percaya, dan dia katakan itu untuk memberikan penjelasan terhadap ayat Al-Quran itu, cari di Al-Quran, itu prinsip dia begitu loh. Saya rasa itu prinsip Al-Quran itu benar. Karena apa? Karena di Al-Quran juga misalnya di Ali Imran ya dikatakan bahwa ya memang dia adalah akan mati. Dia dikatakan diberkatilah aku pada saat aku lahir, mati dan bangkit. Kan itu jelas. Begitu. Iya kan? Jadi kenapa? Nah, kemudian orang ini untuk muter-muter selalu mengatakan di sana itu mati itu maksudnya tidur. Ya, kalau menurut imam tadi kan, coba kita definisikan apa artinya mati. Jelas dia kan, namanya mati itu nyawanya diambil kembali oleh penciptanya kan begitu. Bukan tidur maksud dia itu. Tapi ya itulah. Karena dia mungkin lebih tidak melihat itu fakta dan konsekuensi teologis ajaran Islam itu. Kalau tidak demikian itu bertolak belakang kan, bertolak belakang begitu. Yesus katanya nggak disalib ya. Ya begitulah, kita tunggu ya bagaimana reaksi mereka terhadap imam ini ya. Nanti saya lihat lagi jadi udah ada satu imam fikih itu yang menjawab dia, yang masih muter-muter juga seperti kaum Islam lainnya begitu. Imam yang fikih tadi itu muter-muter. Kalau kita lihat video itu selanjutnya, saya udah lihat itu, dia muter-muter saja gitu ya, tidak menjelaskan sebetulnya, cuma menyanggah saja begitu ya. Oke lah, udah hampir 2 jam. Kita sudahin saja ya lah ya. Mungkin nanti lain kali kita ketemu kembali biar kita Jadi ada kata penutup dari Bang Sinaga, silakan. Nggak ada lagi. Oke, jadi begitu ya. Jadi dengan tidak adanya fakta bahwa Isa itu tidak disalib, ya. Jadi rekan-rekan kita orang Muslim, saya sarankan untuk jangan muter-muter begitu ya, untuk hanya mempertahankan suatu klaim yang diklaim dari Allah. Apakah itu sudah jelas dari Allah, itu harus kamu perhatikan, karena kalau itu tidak dari sejarah, tidak ada buktinya secara sejarah, bagi saya itu harus dipertanyakan keabsahannya begitu klaim itu, dan itu juga adalah salah satu hanya ayat tunggal begitu. Jadi coba mikirlah ya, seperti Imam Husaini Sadi. Itu aja. Puji Tuhan, dan semoga kita bisa sehat kembali sampai ketemu di hari yang lain. Shalom semuanya. Horas.